Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Humaydi dari TI 18A. NIM saya 118111001. Saya dari Universitas Komarudin Gresik, angkatan 2018, program studi Teknik Industri. Saat ini saya menginjak pada semester 4. Saya akan membaca jurnal tugas dari Bapak Muhammad Ririn Rosidi, mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Langsung saja saya akan review atau bedah jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Mutu pada Penjualan Ikan Pater atau Tawes, metode eksekusi di TPI UD Jazuli IB Gresik. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2017. Jurnal ini sendiri yaitu milik beliau sendiri, Bapak Muhammad Ririn Rosidi. Langsung saja, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian kualitas pada UD Jazuli pada penangkapan ikan pater, tawes, dan sistem pengendalian mutu yang mengutamakan kualitas statistik. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak oleh mikroorganisme, pembusukan, dan enzim, sehingga perlu penanganan yang baik untuk mempertahankan mutunya. Penerapan keamanan pangan sudah seharusnya dilakukan oleh industri dalam panganan hasil perikanan untuk memenuhi standar kesehatan atau mengurangi risiko buruk, sehingga dengan terjaminnya mutu dan kualitas dapat mendorong perusahaan untuk bersaing dan meningkatkan pendapatan. Tempat pelelangan ikan TPI UD Jazuli IB Gresik merupakan salah satu pelaku pasar dalam penjualan ikan dari hasil tambak di Kota Gresik yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan, cara penangkapan ikan pater di petani tambak, pengolahan dan penyimpanan perikanan tangkap untuk dijual TPI Gresik. Dalam kenyataannya masih ditemukan kerusakan ikan pater atau tawes di tahun 2016 dengan persentase kerusakan sebesar 8,33%. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan pater atau tawes dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk menemukan kerusakan ikan pater atau tawes dengan menggunakan pendekatan statistical quality control (SQC) yang dilakukan oleh
TPI UD Jazuli Bengersi. Penelitian dilaksanakan di TPI Gresik, yaitu satu-satunya tempat pelelangan ikan di kota Gresik yang hasil ikannya didapat dari hasil tambak atau budidaya ikan oleh para petani yang berada di seluruh wilayah Gresik. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposif dengan pertimbangan bahwa TPI Gresik mempunyai tujuan menghasilkan keuntungan bagi para petani budidaya ikan tambak di wilayah Gresik, dan di mana hasil harga jualnya akan lebih mahal, dipengaruhi dari segi kualitas atau mutu ikan pater tawes tersebut, sehingga masyarakat khususnya para petani budidaya ikan pater atau tawas di daerah Gresik mendapatkan penghasilan yang maksimal dari kualitas dan untuk memperbaiki produk ikan yang cenderung rentan terhadap kerusakan, yaitu kerusakan struktur, contohnya lembek atau pucat, warna mata ikan merah, dan irisan ikan warna putih pucat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan pater atau tawes. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan pengolahan ikan. Menggunakan penekanan statistical quality control (SQC), yaitu beta kendali, untuk mengetahui batasan pengawasan mutu dengan rumus berikut. Yang pertama, mencari rata-rata kerusakan P sama dengan N per N. Keterangan P presentasi kerusakan produk per tahun. X jumlah produk kerusakan kilogram per tahun. N jumlah produksi selama periode kilogram per tahun. Yang kedua, standar deviasi, yaitu penyimpanan. SP sama dengan P1 dikurangi P per N. Keterangan P presentasi kerusakan produk persen per tahun. SP sama dengan standar deviasi, yaitu penyimpanan kilogram per tahun. N rata-rata produksi selama periode kilogram per tahun. Yang ketiga, menentukan batas pengawasan. Batas pengawasan atas yaitu upper control limit, yaitu UCL. UCL sama dengan P ditambah 3 SP. Batas pengawasan bawah lower control limit sama dengan LCL. LCL sama dengan P dikurangi 3 SP. Keterangan UCL batas pengawasan
pengawasan atas upper control line, LCL batas pengawasan bawah lower control line, SP standar deviasi yaitu penyimpanan kilogram per tahun. Analisis biaya mutu quality cost yang terdiri atas biaya pengawasan mutu QCC, biaya jaminan mutu QAC, total biaya atas mutu TQC, dan Q. Rumus kerusakan yang seharusnya dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan mutu quality control cost QCC R kali O per Q. Keterangan QCC yaitu total pengawasan mutu rupiah per tahun. R yaitu produksi selama periode kilogram per tahun. O yaitu biaya pengetesan rupiah per tahun. Q yaitu jumlah ikan rusak selama periode per tahun. Yang kedua, biaya jaminan mutu quality assurance cost QAC sama dengan C dikali Q. Keterangan QAC yaitu total biaya jaminan mutu. C biaya jaminan mutu tiap kilogram per tahun. Q jumlah produk rusak selama periode kilogram per tahun. Biaya atas mutu total quality cost TQC sama dengan QCC ditambah QAC. TQC yaitu total biaya atas mutu, QCC total biaya pengawasan mutu, QAC total biaya jaminan mutu. Yang keempat, jumlah kerusakan yang seharusnya. Q sama dengan R kali O per C. Keterangan jumlah produk rusak per tahun. R yaitu produksi selama periode per tahun. O sama dengan biaya pengetesan rupiah per tahun. C biaya jaminan mutu tiap kilogram per tahun. Hasil dan pembahasan. Pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader. Berdasarkan hasil dan wawancara dengan responden penelitian yaitu pihak perusahaan, diketahui PT TPI Ngersi UD sulit dalam mempertahankan mutu ikan bader atau tawes yang dihasilkan telah melaksanakan pengendalian mutu yang dilihat dari Good Manufacturing Practice GMP. Adapun pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader tawas berdasarkan GMP dilakukan oleh perusahaan adalah nomor 1. Yang pertama, penangkapan ikan bader dilakukan permanen atau penangkapan jika ikan bader sudah besar atau berusia 3 bulan.
sampai 4 bulan. Yang kedua, proses sortasi ikan pater. Sebelumnya ikan dimasukkan ke dalam keranjang ikan disortir. Proses sortir ini dilakukan di tambak atau di lahan petani budidaya ikan pater sebelum dibawa ke TPI Gresik. Transportasi yang ketiga, transportasi setelah ikan dimasukkan ke dalam keranjang dan ikan akan diberi es. Pemberian es sesuai jarak tempuh dari TPI Gresik. Jika lokasi panen jauh, maka es yang diberikan juga banyak. Posisi es ditaruh paling atas dan tengah dengan cara melembutkan es balok menjadi kecil-kecil agar ikan tersebut tetap segar. Pertimbangan yaitu nomor 4, pertimbangan ikan pater akan ditimbang sesuai dengan size sebelum dijual ke pembeli dengan skala besar maupun kecil. Yang kelima, proses transaksi dan sortir oleh pembeli. Jika dilakukan pertimbangan, terjadi transaksi sesuai ukuran ikan dan tingkat kualitas ikan pater tawas itu sendiri. Kalau sudah disepakati jika ikan pater atau tawas akan disortir kembali untuk memastikan apakah sesuai atau tidak tingkat kesegaran ikan dan ukuran ikan. Kalau ukuran dan kesegaran ikan sudah sesuai, maka ikan tersebut tidak ada masalah. Begitu pula sebaliknya, jika ikan tersebut ditemukan dalam kondisi tidak fresh, maka harga jualnya akan diturunkan. Pengepakan. Yang keenam, proses pengepakan akan dilakukan setelah tidak ada masalah oleh kedua belah pihak. Pengepakan ini dimasukkan ke dalam bak penyimpanan yang sudah berisi es dan siap jual oleh konsumen atau pasar tradisional. Sistem pengendalian mutu dengan menggunakan sistem statistical quality control, analisis peta kendali, control card. Selama tahun 2016, total produksi untuk pengolahan ikan pater atau tawas sebesar 292 kilo. Berdasarkan informasi perusahaan, terjadi penyusutan sebesar 8%. Ini dikarenakan ikan mengalami penangkapan dan pengepakan pada saat panen berlangsung dan pergantian musim dari bulan Agustus sampai Desember yang berada di Indonesia, yang menyebabkan kurangnya menyusutnya pasokan ikan pater atau tawas tersebut. Berdasarkan perhitungan petani Kendali, didapatkan standar defisiensi atau pembudidayaan ikan pater untuk penangkapan ikan tersebut sangatlah sulit. Di UD Cahyuli IP di PT Lumpur Gresik, sehingga dapat didapatkan batas atas pengawasan sebesar
23,7373 atau 23% batas tengah. Pengawasan sebesar 17,732,6667 atau 17%, dan batas bawah pengawasan sebesar 11,708 atau 11%. Dengan demikian, grafik kendali kontrol yang dihasilkan sebagai berikut. Ini berdasarkan gambar, diperhatikan bahwa data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan, bahkan masih ada yang keluar dari batas kendali. Ada 5 titik, yaitu bulan April, September, Oktober, November, dan Desember, sehingga bisa dikatakan bahwa proses tidak terkendali. Hal tersebut dikarenakan antara lain ikan mengalami salah penangkapan pada saat panen, sehingga dapat mengakibatkan kecacatan yang bervariasi, antara lain kerusakan struktur ikan, warna mata ikan merah, dan ingsan warna putih pucat. Sebelum mengetahui biaya mutu quality cost yang ditanggung oleh UT Jazuli PT Gresik TPI Gresik dengan jumlah kerusakan pengolahan ikan pater atau tawes, seharusnya maka terlebih dahulu dicari biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan pengendalian mutu sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian mutu terdiri atas jumlah produksi selama tahun 2016. Yang B, biaya tenaga kerja melakukan kegiatan pengendalian mutu selama tahun 2016, yaitu 1 orang tenaga kerja dengan gaji per bulan, sehingga selama 1 tahun sebesar 3 juta dikali 12 dikali 1 sama dengan 36 juta. Yang C, perusahaan menggunakan alat bantu termometer untuk proses pengendalian mutu selama pengolahan ikan pater atau tawes. Dengan demikian, perhitungan biaya penyusutan dari termometer untuk tahun 2016 sebagai berikut. Biaya penyusutan termometer sama dengan pembelian dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis, yaitu pembelian 400, nilai sisa 0, bagi 5 tahun sama dengan 80. Perusahaan melakukan kegiatan pengendalian mutu rata-rata setiap bulan sebanyak 4 kali, di mana pengendalian mutu dilakukan pada saat proses pengolahan ikan pater atau tawes. Jadi selama tahun 2016, perusahaan melakukan pengendalian mutu sebanyak 3 kali 9 sama dengan 27 kali, sehingga dapat biaya pengetesan sebagai berikut.
0 sama dengan 36 ditambah 80 per 27 sama dengan hasilnya yaitu 1.336.296 rupiah. Biaya jaminan mutu SID yang kedua yaitu biaya jaminan mutu SID terdiri dari atas harga jual rata-rata per kilo untuk jenis ikan pater atau tawas adalah sebesar 12.000. B. Besarnya biaya jumlah mutu setiap kilogram yaitu sebesar harga jual rata-rata per kilo yang dibebankan oleh perusahaan sebesar 12.000. Berdasar perhitungan tersebut dapat ditentukan jumlah ikan rusak yang menanggung biaya terendah yaitu Q sama dengan akar R kali O per C sama dengan akar 292 kali 136 per 12 itu akar 23696,069 sama dengan 486786 kilo. Dengan demikian mutu untuk ditanggung oleh UTC dengan jumlah kerusakan ikan pater tahu seharusnya Q adalah sebagai berikut. Biaya pengawasan mutu GCC sama dengan R kali O per Q sama dengan 21292 kali 13636,296 per 486786 kilo sama dengan hasilnya itu 58414395. 2. Biaya jaminan mutu QAC sama dengan C kali Q. C-nya yaitu 12 yaitu apa tadi? Biaya itu harga jual per kilo dikali 4868 kilo 4 juta sama dengan 58411432. Total biaya atas mutu TGC sama dengan GCC QAC. GCC-nya tadi 58.414.395 rupiah ditambah 58.414.32 rupiah. Jumlah total yaitu 116.828.715 rupiah. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat persamaan biaya pengawasan mutu GCC
kiasi dan digizi pada kerusakan pengolahan ikan pater. Biaya pengawasan yaitu gizi CR kali O per G 212.792 dikali 1.336.296 per 157 kilo, yaitu 187.444.404 rupiah. Biaya jamuan untuk GASI C kali Q 12.000 dikali 1,1.517 kilo sama dengan 18.204. Total biaya atas mutu digizi GASI sama dengan gizi ditambah GASI. Gizinya tadi yaitu 187.444.044 rupiah ditambah 18.204 rupiah sama dengan 200.648.404 rupiah. Berdasar penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian dapat menyarankan perusahaan untuk perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu produk secara kontinu guna menekan angka kerusakan pada ikan pater serta memberikan pengetahuan, pengarahan, dan training pada saat penangkapan ikan pater berlangsung di tempat petani pembudidaya ikan. Untuk mengikuti proses yang benar, selain itu perlu prosedur standar operasi yaitu SOP penangkapan ikan pater, yaitu kalau ikan pater sudah ditangkap tidak boleh ditaruh terlalu lama di air. Pada saat penangkapan berlangsung, ikan pater atau setelah disortir akan ditaruh pada keranjang yang langsung diberikan es batu. Banyak atau sedikitnya pemberian es tergantung pada cara tempuh KTP energi pada Udi Jasuli supaya ikan terjaga kesegarannya. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan tentang review jurnal dari Bapak Lirino Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.